Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Mengikuti Yesus, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 16 ayat 24. Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada suatu ketika, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa Engkau." Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudara-saudara terkasih, salib adalah salah satu ciri fisik yang dihubungkan dengan orang Kristiani, di mana ada salib di tembok rumah atau di dalam mobil. Bisa dipastikan bahwa pemiliknya adalah orang Kristiani. Beberapa bangunan gereja dibangun dengan bentuk dasar sebuah salib, membuat tanda salib dalam berbagai kesempatan menunjukkan iman kita. Sebuah lembaga hidup bakti menyebut dirinya Ordo Salib Suci. Beberapa gereja dinamai Gereja Salib Suci. Ada dua jenis salib, yaitu yang ada tubuh Kristus tergantung dan yang tanpa tubuh Kristus. Pada zaman Yesus dan para rasul hidup, salib merupakan hukuman yang paling berat diberikan kepada seorang penjahat. Ia digantung di kayu salib yang tinggi, sehingga orang bisa melihatnya. Syukurlah bahwa cara menghukum penjahat ini sudah tidak dipergunakan lagi, karena sangat tidak manusiawi. Kapan dan apa peristiwa, apakah salib sebagai cara menghukum penjahat ini merubah menjadi lambang iman Katolik? Saudara-saudara terkasih, banyak orang Kristiani berpendapat, bahkan bersikuku, bahwa Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Bukankah syahadat para rasul menyatakannya? Yang naik ke surga
duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Jika Yesus sudah mulia di surga, mengapa kita harus mengingat-ingat masa-masa sebelumnya di mana Yesus harus mengalami penolakan, pengusiran, penyesahan, penistaan? Mengapa stasi-stasi jalan salib dipasang di gereja-gereja? Mengapa di tempat ziarah kita berdoa jalan salib? Jika sudah berlalu, biarlah berlalu. Mari kita nikmati saja hasil yang diperoleh pada masa sekarang, yaitu kemuliaan. Waduh, enak saja orang yang beriman secara demikian. Maunya yang enak-enak saja. Hasilnya yang menyenangkan, menguntungkan, membahagiakan. Begitulah cara bersikap anak-anak. Mereka hanya memilih sebagian saja dan menolak sisi lain. Ibarat sekeping mata uang, hanya satu sisi saja yang diterima. Orang yang dewasa dalam iman akan memahami secara utuh perjalanan hidup Yesus, kemuliaan maupun kesengsaraannya. Saudara-saudara terkasih, syahadat para rasul juga menyatakan yang menderita sengsara pada pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan. Banyak orang Kristiani menolak rumusan ini. Menurut mereka, kebangkitan Yesus sudah menghapuskan kesengsaraan yang pernah dialami. Penderitaan ini bukanlah kehendak Yesus sendiri. Jalan salib ini adalah perintah Bapa. Dosa manusia tidak cukup ditebus dengan kurban bakaran atau kurban sembelihan daging hewan saja. Berpuasa pun tidak menguranginya. Perlu kurban penebusan yang lebih jauh daripada yang selama ini dirasakan sudah cukup. Allah bersedia mengorbankan putra tunggalnya untuk turun ke dunia, menjadi manusia dan menderita sengsara. Kesengsaraan yang harus ditanggung Allah Putra inilah yang akan menebus dosa manusia. Jalan salib adalah perintah dari Allah Bapa sendiri yang harus ditanggung manusia yang beriman kepadanya. Kesengsaraan yang harus ditanggung manusia dalam hidupnya bukanlah nasib buruk atau akibat perbuatan orang lain kepada kita. Allah mengizinkan kita mengalaminya. Iman Kristiani mengajarkan bahwa tanpa ada salib tidak akan ada kebangkitan. Apakah kita sudah menanggung dosa-dosa kita sendiri? Apakah kita sudah ikut menanggung salib Yesus untuk menebus dosa kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, karena ingin menyelamatkan manusia dari dosa yang dibuatnya sendiri, Engkau mengutus putramu untuk turun ke dunia dan mengalami sengsara hingga wafat di kayu salib. Semoga kami menjadi bangga sebagai murid-Nya jika diperkenankan memanggul salib hidup kami masing-masing. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.